Dalam tradisi Islam, kisah Hawa tidak hanya sekedar bagian dari sejarah, tetapi juga menjadi salah satu pelajaran penting mengenai asal-usul umat manusia dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia pertama kali. Untuk itu, mari kita telusuri bersama lebih dalam mengenai siapa Siti Hawa, makna dari namanya, serta apa saja sumber-sumber dalam Islam yang membicarakan sosok beliau. Sekarang, mari kita mulai dengan pembahasan mengenai nama Hawa. Nama ini tentu saja sangat dikenal di kalangan umat Islam, namun tidak banyak yang tahu asal-usul serta makna dari nama tersebut. Dalam bahasa Arab, kata Hawa bisa diartikan sebagai yang hidup atau yang memberi kehidupan. Nama ini diberikan kepada Siti Hawa karena dia adalah wanita pertama yang Allah ciptakan dan dari merekalah keturunan umat manusia dimulai. Dalam beberapa riwayat, nama Hawa ini juga terkait dengan kata Hawa yang berarti cinta atau keinginan karena dia adalah pasangan dari Nabi Adam yang Allah ciptakan untuk melengkapi kehidupan Adam di surga. Sebagian ulama menjelaskan bahwa nama Hawa mengandung makna simbolis, yaitu sebagai sumber kehidupan bagi manusia. Dari beliau lahir keturunan umat manusia yang kemudian tersebar di seluruh dunia. Siti Hawa juga dianggap sebagai wanita pertama yang memiliki peran besar dalam menjaga dan menjaga kesinambungan kehidupan manusia di muka bumi. Namun ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa nama Hawa berasal dari kata Hai yang berarti hidup, karena dengan penciptaan Hawa, kehidupan manusia pun dimulai. Hawa merupakan simbol dari keberlanjutan hidup, di mana setiap manusia yang dilahirkan adalah keturunan dari beliau. Proses penciptaan Siti Hawa diawali dengan suatu peristiwa yang sangat istimewa. Allah kemudian memerintahkan malaikat untuk ditidurkan Nabi Adam. Saat itu, Allah menciptakan Siti Hawa dengan cara yang unik dan penuh makna. Siti Hawa diciptakan dari salah satu tulang rusuk Nabi Adam. Hal ini bukanlah kebetulan, melainkan memiliki banyak makna yang mendalam. Menurut banyak tafsir, dalam agama Islam, tulang rusuk ini memiliki simbolisme yang sangat kuat dalam hubungan antara pria dan wanita. Tulang rusuk Nabi Adam dipilih karena tulang tersebut adalah bagian tubuh yang paling dekat dengan hati, yang melambangkan kedekatan dan kasih sayang. Hawa diciptakan dari tulang rusuk yang melengkung, sebuah simbol dari keindahan keseimbangan dan saling melengkapi antara pria dan wanita. Dengan cara ini, Allah mengajarkan bahwa wanita dan pria diciptakan untuk saling melengkapi, bukan untuk saling mendominasi. Siti Hawa bukanlah ciptaan yang terpisah dari Nabi Adam, melainkan pasangan yang diberikan untuk hidup bersama dan menjaga satu sama lain. Siti Hawa diciptakan dengan tujuan yang sangat jelas, yaitu untuk menjadi pasangan dan pendamping hidup Nabi Adam alaihissalam. Sejak awal penciptaannya, Siti Hawa sudah ditakdirkan untuk menjadi bagian penting dari kehidupan Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin agar keduanya saling menyayangi, menjaga, dan hidup berdampingan dalam kebahagiaan. Sebagai pasangan, mereka diberi tugas untuk mengelola surga, menikmati segala keindahannya, serta menjalani kehidupan yang penuh dengan berkah. Pasangan ini juga diberikan kebebasan untuk menikmati segala sesuatu yang ada di surga, dengan satu syarat, yaitu untuk tidak mendekati pohon tertentu yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan penciptaan Siti Hawa bukan hanya untuk menemani Adam, tetapi juga untuk menjalani kehidupan bersama dalam ketaatan kepada Allah dan mengikuti petunjuknya. Namun kisah penciptaan Siti Hawa ini juga mengandung pelajaran penting bagi umat manusia. Salah satunya adalah bahwa hubungan antara suami dan istri harus dibangun dengan dasar kasih sayang, saling pengertian dan saling melengkapi. Penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam menunjukkan bahwa keduanya memiliki kedekatan yang tidak terpisahkan, dan ini adalah simbol dari pentingnya kehadiran pasangan hidup yang saling mendukung dan melengkapi satu sama lain. Awal mula pertemuan antara Nabi Adam dan Siti Hawa sangatlah istimewa. Setelah Siti Hawa diciptakan, Allah mempertemukan keduanya di surga, tempat di mana mereka akan hidup bersama. Nabi Adam yang sebelumnya merasa kesepian dan terisolasi, kini merasa ada kebahagiaan dan kedamaian saat bertemu dengan Siti Hawa. Keberadaan Hawa sebagai pasangan hidup menjadikan Nabi Adam tidak lagi merasa sendiri, dan keduanya boleh menghabiskan waktu bersama di surga.
Di dalam surga, Nabi Adam dan Siti Hawa merasakan kehidupan yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk pasangan pertama umat manusia ini. Mereka tidak merasakan kesusahan atau kesedihan, bahkan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian semuanya telah disediakan dengan sempurna oleh Allah. Setiap sudut surga menawarkan kemewahan yang tak terhingga, yang membuat hidup mereka terasa begitu sempurna. Surga, tempat yang tidak pernah kering dari kebahagiaan, merupakan tempat yang penuh dengan kedamaian. Mereka bisa menikmati keindahan alam yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya, seperti taman yang subur, sungai-sungai yang mengalir dengan jernih, dan pohon-pohon yang penuh dengan buah-buahan yang menyegarkan. Setiap hal yang mereka butuhkan ada di sekitar mereka tanpa ada sedikit pun kekurangan. Tidak ada rasa lapar atau dahaga yang mengganggu mereka. Mereka bisa merasakan kebahagiaan tanpa adanya penderitaan atau kelelahan. Semua kebutuhan mereka dipenuhi tanpa ada usaha keras. Ini merupakan contoh nyata dari keberkahan yang diberikan Allah. Kehidupan di surga adalah kehidupan tanpa beban, tanpa kekurangan, dan tanpa kesulitan apapun. Semua itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya yang hidup dalam ketaatan. Namun meskipun segala sesuatu di sekitar mereka terasa sempurna, Allah memberi satu peringatan untuk menguji ketaatan mereka. Satu hal yang dilarang, yaitu tidak mendekati pohon tertentu yang ada di surga. Ini adalah peringatan dan ujian pertama yang harus mereka hadapi. Dalam surga yang penuh dengan kenikmatan ini, mereka hanya perlu mematuhi satu perintah dari Allah. Di tengah segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah, terdapat satu larangan yang harus dipatuhi oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Allah memerintahkan mereka untuk tidak mendekati pohon tertentu di surga. Larangan ini disampaikan sebagai ujian bagi mereka untuk melihat sejauh mana mereka bisa menaati perintah Allah meskipun hidup dalam keindahan dan kemewahan. Pohon yang dimaksud dalam larangan tersebut adalah pohon yang Allah perintahkan agar mereka tidak mendekatinya. Meskipun Allah telah memberikan segalanya yang terbaik bagi mereka, ada satu hal yang perlu mereka hindari. Kenapa pohon tersebut dilarang? Ada banyak tafsir mengenai alasan di balik larangan ini. Tetapi yang paling penting adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengajarkan kepada manusia pentingnya ketaatan dan ujian dalam hidup. Larangan ini bukanlah sesuatu yang bersifat menghalangi kebahagiaan, melainkan sebagai bentuk perlindungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin agar Nabi Adam dan Siti Hawa tetap berada dalam keberkahan dan tidak terjatuh ke dalam keadaan yang bisa membawa mereka pada kesusahan. Namun, larangan ini juga menunjukkan bahwa dalam kehidupan ada batasan-batasan yang harus dihormati untuk menjaga keseimbangan hidup. Dengan adanya larangan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan bahwa dalam setiap anugerah yang diberikan ada tanggung jawab yang harus diemban. Allah memberi kebebasan dan kenikmatan yang tidak terbatas, namun tetap ada batasan yang harus dihormati. Dengan demikian, kehidupan yang penuh berkah ini tetap harus dijalani dengan kesadaran akan peraturan Allah. Ketika hidup di surga tampaknya begitu sempurna dan penuh kedamaian, datanglah godaan yang datang dari musuh utama umat manusia, yaitu iblis. Iblis yang sebelumnya diusir dari surga karena kesombongannya terhadap Nabi Adam, merasa sangat iri dan dengki terhadap kedudukan Adam dan Hawa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merasa bahwa mereka tidak pantas mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan yang Allah berikan. Iblis tidak bisa menerima kenyataan bahwa manusia yang diciptakan dari tanah diberikan tempat yang begitu mulia di surga. Iblis yang diliputi rasa iri ini kemudian berusaha menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa agar mereka melanggar perintah Allah. Iblis dengan penuh tipu daya mendekati Hawa terlebih dahulu. Dia berusaha membujuk Hawa untuk mendekati pohon yang dilarang itu. Dengan kecerdikan dan tipu muslihatnya, Iblis mengatakan bahwa pohon itu akan memberikan keuntungan besar jika mereka memakannya. Iblis meyakinkan Hawa bahwa memakan buah dari pohon terlarang itu akan membuat mereka menjadi makhluk yang lebih sempurna, bahkan tidak akan pernah mati. Dia berjanji bahwa mereka akan menjadi seperti malaikat yang abadi, bebas dari segala kesulitan dan penderitaan. Meskipun Hawa pada awalnya ragu, godaan iblis akhirnya berhasil menggoyahkan hatinya. Rasa penasaran dan dorongan untuk mencapai kesempurnaan yang dijanjikan iblis membuatnya mengambil keputusan untuk memakan buah tersebut.
Namun, Hawa tidak melakukannya sendiri. Setelah memakan buah terlarang itu, Hawa pun memberi buah yang sama kepada Nabi Adam. Setelah memakan buah dari pohon yang dilarang itu, baik Nabi Adam maupun Siti Hawa segera menyadari bahwa mereka telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka merasakan perubahan yang signifikan pada diri mereka yang sebelumnya tidak mereka alami. Mereka menjadi malu dan merasa kehilangan kehormatan mereka. Perasaan penyesalan langsung menghinggapi mereka dan mereka menyadari bahwa mereka telah jatuh dalam perangkap godaan iblis. Ketika Allah mengetahui bahwa Adam dan Hawa telah melanggar perintahnya, Allah memanggil mereka dan menegur mereka atas tindakan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa mereka tidak lagi bisa tinggal di surga, dan karena pelanggaran tersebut, mereka harus turun ke bumi sebagai tempat hidup yang baru. Inilah awal mula manusia tinggal di dunia setelah sebelumnya menikmati kehidupan di surga yang penuh dengan kenikmatan. Namun, meskipun mereka telah melanggar perintah Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan meminta ampunan. Dalam surat Al-A'raf ayat 23, Nabi Adam dan Siti Hawa menyadari kesalahan mereka dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi kami rahmat, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Allah dalam kasih sayangnya menerima taubat mereka dan mengampuni dosa mereka. Akibat dari pelanggaran ini, Allah memutuskan untuk menurunkan mereka dari surga sebagai konsekuensi dari tindakan mereka. Mereka harus keluar dari kehidupan penuh kenikmatan itu dan menjalani kehidupan di dunia dengan tantangan yang baru. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meninggalkan mereka tanpa harapan meski mereka harus turun ke bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu taubat bagi mereka dan menerima permohonan ampunan mereka. Dengan begitu, meskipun perbuatan mereka adalah pelanggaran, Allah masih menunjukkan kasih sayangnya dengan memberi kesempatan untuk bertobat. Setelah pelanggaran tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga ke bumi. Keputusan ini merupakan takdir Allah yang tidak bisa dielakkan oleh keduanya. Mereka pun turun ke bumi, tempat yang jauh berbeda dengan surga yang penuh dengan kenikmatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa setelah mereka turun, mereka akan hidup di bumi untuk menjalani kehidupan yang penuh ujian dan cobaan. Di bumi, Nabi Adam dan Siti Hawa mulai menjalani kehidupan yang penuh tantangan. Kehidupan mereka tidak lagi semudah di surga, di mana segala sesuatunya diberikan dengan mudah. Mereka harus bekerja keras, menghadapi kesulitan hidup, dan mencari nafkah untuk bertahan hidup. Meskipun begitu, mereka tidak ditinggalkan begitu saja. Allah tetap memberikan petunjuk dan bimbingannya agar mereka bisa menjalani kehidupan dengan baik di dunia ini. Lokasi penurunan mereka ke bumi tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, tetapi dalam beberapa riwayat ada beberapa pendapat mengenai lokasi turunnya Nabi Adam dan Siti Hawa. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Nabi Adam turun di sebuah tempat yang sekarang dikenal dengan nama India, sementara Siti Hawa turun di sebuah tempat yang lebih dekat dengan wilayah Arab, tepatnya di sekitar Jeddah, Arab Saudi. Siti Hawa setelah diturunkan dari surga dikatakan turun di sebuah tempat yang kini dikenal dengan nama Jeddah, sebuah kota yang terletak di pesisir Laut Merah di Arab Saudi. Nama Jeddah dalam bahasa Arab berarti nenek atau garis keturunan yang dipercaya berhubungan dengan kisah Siti Hawa sebagai ibu dari seluruh umat manusia. Riwayat ini berasal dari beberapa hadis yang menceritakan bahwa setelah peristiwa turunnya dari surga, Siti Hawa ditemukan di suatu tempat di dekat laut yang akhirnya dikenal dengan nama Jeddah. Di sana, beliau hidup dan menjalani kehidupan yang penuh tantangan, jauh dari kehidupan surga yang penuh kenikmatan. Meskipun riwayat ini tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran, namun tradisi ini diterima oleh sebagian umat Islam sebagai bagian dari sejarah awal umat manusia. Menurut beberapa tafsir, Jeddah menjadi tempat yang dianggap sangat penting dalam sejarah penciptaan umat manusia, karena di sanalah Siti Hawa pertama kali berada setelah turunnya ke bumi. Sementara itu, Nabi Adam alaihissalam setelah turun dari surga, diyakini turun di sebuah tempat yang jauh dari tempat Siti Hawa, yaitu India.
Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Nabi Adam pertama kali mendarat di sebuah tempat yang terletak di dekat pegunungan India. Tempat ini disebut sebagai lokasi yang dianggap penting dalam sejarah umat manusia karena menjadi titik awal kehidupan manusia di bumi. Namun meskipun beberapa riwayat mengaitkan India sebagai tempat penurunan Nabi Adam, lokasi pastinya masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Ada juga yang menyebutkan bahwa Nabi Adam mungkin mendarat di tempat lain, tergantung pada sumber riwayat yang digunakan. Tetapi yang pasti, baik Siti Hawa dan Nabi Adam masing-masing ditempatkan di lokasi yang berbeda, jauh dari satu sama lain, untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan ujian dan cobaan di dunia. Setelah turunnya ke bumi, Nabi Adam dan Siti Hawa hidup terpisah selama beberapa waktu. Kedua pasangan ini yang sebelumnya hidup bersama dalam kebahagiaan di surga, kini terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Siti Hawa tinggal di Jeddah, sementara Nabi Adam di India. Kehidupan mereka berbeda dari yang sebelumnya mereka alami. Mereka harus hidup terpisah, berjuang untuk bertahan hidup, dan mengalami kesulitan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Perpisahan ini tentu tidak mudah bagi keduanya, mengingat mereka telah hidup bersama dalam kebahagiaan yang tak terhingga di surga. Tetapi meskipun mereka terpisah, keduanya tetap memiliki rasa rindu dan berharap suatu saat bisa bertemu kembali. Waktu berlalu dengan penuh ujian dan perjuangan, tetapi mereka tetap sabar dalam menjalani takdir hidup di bumi. Setelah bertahun-tahun hidup terpisah, akhirnya takdir mempertemukan kembali Nabi Adam dan Siti Hawa. Mereka berdua bertemu di sebuah tempat yang sekarang dikenal dengan nama Jabal Rahmah, yang terletak di dekat Arafah, tidak jauh dari kota Mekah, Arab Saudi. Jabal Rahmah berarti gunung kasih sayang, yang menggambarkan betapa besar kasih sayang Allah dalam mempertemukan pasangan suami istri ini setelah berpisah yang panjang. Pertemuan ini adalah momen yang sangat bersejarah dan penuh makna. Nabi Adam dan Siti Hawa akhirnya kembali bersatu setelah lama terpisah. Kehidupan mereka yang dulu penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan di surga, kini menjadi penuh dengan cobaan di dunia. Tetapi mereka masih saling mendukung dan memberi semangat satu sama lain. Bertemu di Jabal Rahmah juga merupakan simbol dari kasih sayang Allah yang tak terbatas, yang mempertemukan kembali pasangan yang telah berjuang bersama. Jabal Rahmah menjadi tempat yang sangat penting bagi umat Islam karena tidak hanya terkait dengan kisah Nabi Adam dan Siti Hawa, tetapi juga dengan pelaksanaan ibadah haji, di mana umat Islam berdoa dan memohon ampunan Allah di tempat yang penuh berkah ini. Setelah diturunkan dari surga, Nabi Adam dan Siti Hawa memulai kehidupan baru mereka di bumi. Kehidupan di bumi jelas sangat berbeda dengan kehidupan mereka di surga yang penuh dengan kenikmatan dan kemudahan. Tidak ada lagi taman yang subur dengan buah-buahan yang mudah dipetik atau sungai yang mengalir dengan air yang jernih. Mereka harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang penuh tantangan dan ujian. Proses adaptasi ini tentu tidak mudah bagi Nabi Adam dan Siti Hawa. Mereka harus belajar bertahan hidup, memahami cara hidup di lingkungan yang penuh dengan tantangan, serta mencari cara untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan dan tempat tinggal. Tidak ada lagi pemberian langsung dari Allah seperti di surga, dan mereka harus bekerja keras untuk bertahan hidup. Mereka juga harus berhadapan dengan kondisi alam yang kadang tidak bersahabat, serta makhluk hidup lain yang sebelumnya tidak ada di surga. Meskipun demikian, mereka tetap teguh menjalani kehidupan baru ini dengan petunjuk dan bimbingan Allah. Mereka mulai mengenal cara-cara untuk bertahan hidup, seperti berburu, memanfaatkan sumber daya alam yang ada, dan membangun tempat tinggal yang sederhana. Ini adalah langkah pertama mereka dalam memulai kehidupan dari nol, setelah segala yang mereka kenal di surga tiba-tiba hilang. Keberadaan mereka sebagai manusia pertama di bumi menjadi tantangan besar karena tidak ada contoh atau petunjuk yang jelas. Mereka hanya bergantung pada petunjuk Allah yang diberikan kepada mereka untuk bisa bertahan hidup. Keberanian dan kesabaran mereka untuk menghadapi kehidupan baru ini membentuk dasar dari kehidupan umat manusia yang akan datang, dengan semua kesulitan dan tantangan yang harus dihadapi oleh setiap manusia di dunia. Setelah turun ke bumi, kehidupan Nabi Adam dan Siti Hawa tidak lagi mudah. Namun mereka berdua mulai menjalani kehidupan bersama sebagai pasangan suami istri. Dalam kehidupan mereka yang baru ini, Siti Hawa memiliki peran yang sangat penting. Sebagai istri dari Nabi Adam, Hawa tidak hanya menemani suaminya dalam setiap langkah hidup mereka,
tetapi juga menjadi pendamping setia dalam menghadapi setiap tantangan yang datang. Peran Hawa sebagai istri dalam kehidupan Nabi Adam sangat berarti, karena keduanya harus bekerja sama dalam menghadapi segala cobaan dan kesulitan hidup. Mereka saling mendukung satu sama lain, terutama ketika berhadapan dengan situasi yang tidak terduga atau penuh ketidakpastian. Sebagai pasangan yang baru turun ke bumi, mereka harus saling berbagi tanggung jawab dalam mencari makanan, mencari tempat tinggal, dan menjaga satu sama lain agar tetap selamat dalam kondisi yang penuh dengan ujian. Siti Hawa sebagai istri juga berperan dalam membangun keluarga pertama umat manusia. Bersama Nabi Adam, ia memulai perjalanan panjang untuk melahirkan keturunan manusia yang akan menghuni bumi. Dalam proses ini, Hawa tidak hanya berperan sebagai ibu, tetapi juga sebagai wanita yang memberi cinta dan kasih sayang kepada keluarga mereka. Meskipun hidup mereka sangat berbeda dari kehidupan di surga, Hawa tetap menjadi sosok yang penuh kasih dan pengertian, serta pendamping yang setia bagi Nabi Adam. Sebagai istri, Hawa menunjukkan kesetiaan yang luar biasa. Dalam setiap kesulitan hidup yang mereka hadapi, ia selalu berada di samping Nabi Adam, memberi dukungan moral dan emosional. Tidak hanya itu, Siti Hawa juga memberikan pengaruh yang besar dalam mendidik anak-anak mereka kelak, menjadi ibu pertama yang mengajarkan nilai-nilai hidup yang penting untuk umat manusia. Setelah hidup di bumi, Nabi Adam dan Siti Hawa harus menemukan cara untuk bertahan hidup. Mereka tidak lagi hidup dalam kemewahan surga yang semuanya tersedia begitu mudah, sehingga mereka harus berinovasi dan bekerja keras. Salah satu langkah penting dalam kehidupan mereka di bumi adalah berkembangnya pertanian dan kerajinan sebagai upaya bertahan hidup. Pertanian menjadi salah satu cara utama mereka untuk memenuhi kebutuhan pangan. Nabi Adam dan Siti Hawa mulai belajar cara menanam biji-bijian dan mengolah tanah untuk mendapatkan hasil yang bermanfaat. Pertanian ini menjadi fondasi kehidupan mereka yang baru, di mana mereka menanam tanaman yang bisa dikonsumsi, seperti buah-buahan, biji-bijian, dan sayuran. Dalam proses ini, mereka mulai memahami cara memanfaatkan tanah dan alam untuk menghasilkan pangan yang dapat mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Dengan menggunakan alat-alat sederhana, mereka mulai menggali tanah, menanam benih, dan merawat tanaman yang mereka tanam. Ini adalah awal dari kehidupan, kebudayaan pertanian umat manusia yang akan berkembang seiring waktu. Namun tentu saja, pertanian tidak datang tanpa tantangan. Mereka harus menghadapi cuaca yang tak terduga, kondisi tanah yang tidak selalu subur, dan berbagai masalah lainnya yang bisa menghambat pertumbuhan tanaman. Namun dengan kesabaran dan kerja keras, Nabi Adam dan Hawa berhasil menjalani proses ini. Selain pertanian, kerajinan juga menjadi aspek penting dalam kehidupan mereka. Mereka harus menciptakan berbagai peralatan dan perlengkapan untuk mendukung kehidupan sehari-hari. Dengan keterampilannya dan kreativitas mereka, Nabi Adam dan Hawa mulai membuat alat-alat dari batu, kayu, dan bahan-bahan alam lainnya. Mereka menciptakan alat untuk bertani, berburu, serta membuat tempat tinggal yang lebih baik. Kehidupan yang awalnya penuh dengan tantangan, kemudian mulai terasa lebih tertata. Meskipun mereka tidak lagi hidup dalam surga, tetapi dengan pertanian dan kerajinan, mereka bisa membangun kehidupan yang layak. Semua ini dilakukan dengan penuh perjuangan dan tekad untuk bertahan hidup. Mereka memahami bahwa segala sesuatu di bumi harus diperoleh dengan kerja keras. Tetapi mereka juga tahu bahwa Allah akan selalu memberi petunjuk dan bantuan untuk mereka yang berusaha. Setelah kehidupan Nabi Adam dan Siti Hawa di bumi dimulai, mereka pun dianugerahi dengan anak-anak yang menjadi generasi pertama umat manusia. Dari pernikahan mereka, lahir banyak anak yang diantaranya dikenal dengan nama Qabil, Habil, dan beberapa anak lainnya yang tidak disebutkan dalam Al-Quran secara rinci. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit berapa jumlah anak mereka, dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa memiliki banyak anak, baik laki-laki maupun perempuan. Qabil dan Habil adalah dua anak mereka yang terkenal karena kisah mereka yang berakhir tragis. Qabil yang dikenal sebagai anak sulung dan Habil, adiknya yang lebih muda, memiliki peran penting dalam sejarah umat manusia. Keduanya mewakili dua tipe karakter manusia. Yang satu bisa terjerumus dalam sifat-sifat buruk, sementara lainnya mengikuti jalan kebaikan. Meskipun Nabi Adam dan Siti Hawa memiliki banyak anak, kisah Qabil dan Habil lebih menonjol karena konflik yang terjadi di antara keduanya.
yang menjadi pelajaran berharga bagi umat manusia di sepanjang sejarah. Pada masa Nabi Adam dan Siti Hawa, kehidupan manusia masih sangat sederhana dan berbeda dari kehidupan umat manusia saat ini. Dalam hal pernikahan, ada aturan tertentu yang berlaku. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa pada awalnya, Nabi Adam dan Siti Hawa memiliki banyak anak. Namun karena jumlah manusia di bumi masih sangat sedikit, maka anak-anak mereka yang sudah dewasa diperbolehkan untuk menikah dengan saudara kandungnya, baik itu sesama anak Adam dan Hawa atau dengan saudara dari pasangan yang berbeda. Qabil dan Habil misalnya menikah dengan saudara perempuan mereka masing-masing. Ketika mereka beranjak dewasa, ada aturan yang mengharuskan mereka untuk menikah dengan saudara kandung dari pasangan yang berbeda, yang bertujuan untuk memperbanyak keturunan manusia di bumi. Perkawinan antara saudara ini memang diizinkan dalam keadaan tertentu pada masa awal umat manusia, sebelum munculnya peraturan agama dan hukum yang melarangnya, seperti yang berlaku pada umat-umat sebelumnya. Dalam perkembangan selanjutnya, ketika umat manusia mulai berkembang biak dan jumlah mereka semakin banyak, hukum pernikahan pun berubah dan pernikahan antara saudara kandung menjadi dilarang sebagai bagian dari hukum yang diterapkan dalam agama Islam dan agama-agama lainnya. Di antara banyak anak Nabi Adam dan Siti Hawa, kisah Qabil dan Habil menjadi salah satu yang paling terkenal dan tragis. Qabil dan Habil memiliki perbedaan yang mencolok dalam cara mereka hidup dan mendekati Allah. Qabil sebagai anak sulung memiliki sifat yang cenderung sombong dan tidak ikhlas dalam beribadah. Sedangkan Habil, sang adik, lebih tulus dan ikhlas dalam segala perbuatannya, baik dalam ibadah maupun dalam hubungan dengan Allah. Suatu hari Nabi Adam memerintahkan kedua anaknya, Qabil dan Habil, untuk mempersembahkan hasil dari usaha mereka sebagai tanda pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qabil yang bekerja sebagai petani mempersembahkan hasil tanaman yang kurang baik, sedangkan Habil yang bekerja sebagai pengembala domba mempersembahkan domba yang terbaik dari gembalanya. Allah kemudian menerima persembahan Habil karena ketulusan hatinya, sementara persembahan Qabil ditolak. Qabil merasa sangat marah dan iri hati terhadap Habil karena persembahannya tidak diterima, sementara persembahan Habil diterima oleh Allah. Dalam hatinya Qabil merasa cemburu dan tidak dapat menerima kenyataan bahwa adiknya lebih diutamakan oleh Allah. Perasaan cemburu itu semakin menguat hingga akhirnya Qabil berniat untuk membunuh Habil. Habil yang tidak ingin memperburuk keadaan berusaha untuk berdamai dan menyerahkan urusannya ini sepenuhnya kepada Allah. Namun Qabil tidak mendengarkan kata-kata Habil dan tetap nekat untuk membunuhnya. Dalam peristiwa yang sangat tragis itu, Qabil akhirnya membunuh adiknya Habil dengan cara yang sangat kejam. Pembunuhan ini menjadi dosa besar yang pertama kali terjadi di bumi, dan ini mengajarkan umat manusia bahwa iri hati dan kebencian dapat membawa seseorang kepada perbuatan yang sangat buruk. Setelah Qabil membunuh Habil, hati Nabi Adam dan Siti Hawa hancur. Mereka sangat terpukul atas peristiwa tersebut karena sebagai orang tua, mereka tidak pernah mengira bahwa salah satu anak mereka akan melakukan perbuatan sekejam itu. Mereka juga sangat sedih karena kejadian ini menunjukkan bahwa perasaan iri dan dengki dapat menghancurkan hubungan keluarga yang seharusnya penuh dengan kasih sayang. Kedua orang tua tersebut merasa kehilangan bukan hanya karena Habil yang telah meninggal, tetapi juga karena mereka menyaksikan betapa dalamnya kesalahan yang dilakukan oleh anak mereka, Qabil. Perasaan kesedihan dan penyesalan yang menyelimuti hati mereka. Nabi Adam dan Siti Hawa merasa sangat berat dengan kenyataan bahwa umat manusia yang pertama kali mereka didik harus menghadapi peristiwa tragis seperti ini. Di sisi lain, Allah memberikan pelajaran besar melalui kejadian ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Qabil dengan menunjukkan kepadanya bahwa perbuatan membunuh adalah dosa besar dan tidak dapat diterima. Dalam Al-Quran, Allah mengisahkan bagaimana Qabil merasa bingung setelah melakukan pembunuhan, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan seekor burung gagak untuk mengajarkan Qabil bagaimana mengubur tubuh saudaranya. Dengan cara itu, Allah memberikan pelajaran kepada Qabil dan umat manusia bahwa pembunuhan adalah perbuatan yang sangat berdosa dan harus dihindari. Setelah wafatnya Habil, Nabi Adam dan Siti Hawa merasa sangat kehilangan. Namun sebagai bentuk kasih sayang dan rahmat Allah, mereka kemudian dianugerahi anak lagi yang bernama Syed atau Sits.
Syed adalah anak yang dilahirkan setelah peristiwa tragis pembunuhan Habil dan menjadi penerus Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memberikan Syed kenabian sebagai pengganti Habil yang telah wafat. Syed dikenal sebagai seorang nabi yang sangat soleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai anak yang dilahirkan setelah peristiwa besar tersebut, Syed membawa kembali nilai-nilai kebaikan dan petunjuk dari Allah serta menjadi pemimpin umat manusia setelah Nabi Adam. Syed mengajarkan umat manusia tentang bagaimana hidup sesuai dengan petunjuk Allah dan bagaimana moral serta etika yang benar. Sebagai nabi, Syed memainkan peran yang sangat penting dalam mengajarkan umat manusia tentang kebenaran dan keberkahan hidup di bumi. Siti Hawa sebagai ibu dari umat manusia memainkan peran yang sangat besar dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Qabil dan Habil dan anak-anak lainnya. Meskipun hidup mereka penuh dengan cobaan dan ujian, Siti Hawa berusaha keras untuk menanamkan nilai moral dan keimanan yang kuat kepada anak-anaknya. Sebagai wanita pertama di bumi dan istri dari Nabi Adam, Hawa mengemban tanggung jawab untuk mengajarkan anak-anaknya tentang kehidupan yang benar, taat kepada Allah, dan hidup dalam kebenaran. Siti Hawa tidak hanya mengajarkan anak-anaknya tentang ibadah dan hubungan dengan Allah, tetapi juga tentang pentingnya sikap saling menghormati, berbagi, dan bekerja keras. Dalam kehidupan mereka yang penuh dengan kesederhanaan dan tantangan, Siti Hawa membimbing anak-anaknya untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab, jujur, dan sabar dalam menghadapi segala kesulitan hidup. Selain itu, Siti Hawa juga berperan penting dalam mengajarkan kasih sayang dan empati. Meskipun mereka hidup di dunia yang penuh dengan cobaan, Siti Hawa senantiasa berusaha menjaga keharmonisan dalam keluarga dan memberikan cinta serta perhatian kepada setiap anaknya. Dengan didikan dari ibunya, anak-anak Nabi Adam diharapkan bisa tumbuh menjadi individu yang memiliki moral yang baik, berpijak pada prinsip kebenaran, dan menjaga keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Siti Hawa bersama Nabi Adam memberikan teladan yang baik dalam hal ibadah dan ketaatan kepada Allah. Meskipun mereka tidak lagi hidup di surga, mereka tetap menjaga hubungan mereka dengan Allah melalui ibadah yang tulus. Hal ini tentu menjadi contoh yang sangat penting bagi anak-anak mereka, agar mereka memahami pentingnya selalu taat kepada Allah meskipun hidup di bumi penuh dengan cobaan dan godaan. Siti Hawa tidak hanya mengajarkan anak-anaknya tentang kewajiban beribadah, tetapi juga mengajarkan mereka tentang pentingnya niat yang ikhlas dan ketulusan dalam setiap perbuatan. Sebagai ibu yang penuh kasih sayang, Hawa membimbing anak-anaknya untuk tidak hanya menjalankan ibadah sebagai rutinitas, tetapi dengan kesadaran penuh akan arti dari ibadah tersebut sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Siti Hawa juga mengajarkan kepada anak-anaknya tentang pentingnya sabar dalam menjalani kehidupan. Yang menyampaikan bahwa hidup di bumi adalah ujian dari Allah, dan untuk itu mereka harus senantiasa berserah diri kepadanya dan menjaga keimanan mereka meskipun dihadapkan dengan banyak kesulitan. Siti Hawa dan Nabi Adam berdua berusaha keras untuk membuat anak-anak mereka mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah bagian dari takdir Allah, dan mereka harus menerima serta menjalani hidup ini dengan penuh rasa syukur dan tawakal. Iblis yang merupakan musuh abadi umat manusia selalu berusaha menggoda dan menyesatkan anak-anak Nabi Adam dan Siti Hawa. Setelah kegagalan iblis menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa untuk memakan buah terlarang di surga, ia tidak berhenti di situ. Iblis bertekad untuk terus menggoda keturunan mereka dengan tujuan untuk menyesatkan mereka dari jalan yang benar dan menjauhkan mereka dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan anak-anak Nabi Adam, iblis tidak pernah berhenti untuk merayu dan menggoda mereka dengan berbagai cara. Setiap manusia, baik itu Qabil, Habil, ataupun anak-anak lainnya, menjadi sasaran godaan iblis yang terus berusaha mengajak mereka untuk menyimpang dari ajaran Allah. Begitu pula ketika Qabil merasa cemburu dan iri hati terhadap Habil. Itu merupakan salah satu bentuk godaan iblis yang berhasil mempengaruhi hatinya, mengarahkannya pada kebencian yang akhirnya berujung pada pembunuhan. Meskipun begitu, Siti Hawa dan Nabi Adam selalu berusaha melindungi anak-anak mereka dengan memberikan ajaran yang kuat tentang iman dan ketaatan kepada Allah. Mereka mengingatkan anak-anak mereka akan bahayanya mengikuti godaan iblis dan pentingnya menjaga hati dari perasaan dengki, iri,
dan kebencian. Dalam ajaran mereka, sangat ditekankan untuk selalu mengingat Allah, berdoa dan memohon perlindungan dari godaan setan. Namun, tantangan yang dihadapi oleh keturunan Nabi Adam sangat besar, karena mereka hidup dalam dunia yang penuh dengan godaan dan cobaan. Iblis selalu berusaha menggoda mereka agar terjatuh ke dalam perbuatan yang buruk, dan hal ini menjadi ujian berat bagi mereka. Namun dengan bimbingan dan doa dari Nabi Adam dan Siti Hawa, anak-anak mereka diharapkan dapat tetap berada di jalan yang benar, mengikuti petunjuk Allah dan menghindari pengaruh buruk dari iblis. Pada usia yang sangat lanjut, Siti Hawa merasakan dampak dari kehidupan yang penuh dengan tantangan, serta banyaknya peristiwa yang telah dilalui bersama Nabi Adam. Ia menyaksikan perjalanan panjang umat manusia dimulai dari keluarganya, dan meskipun waktu telah banyak menggerogoti fisiknya, Hawa tetap menjadi sosok ibu yang penuh kasih dan bijaksana. Kehidupannya tidak hanya diwarnai oleh kebahagiaan, tetapi juga duka dan kehilangan, terutama saat ia harus melewati usia senja bersama dengan suami tercinta yang telah menua pula. Dalam masa-masa tua ini, Siti Hawa mulai merasakan beratnya kehidupan tanpa banyaknya kenikmatan seperti yang ada di surga. Ia semakin mendekati akhir hayatnya, namun meskipun tubuhnya lemah, semangatnya untuk terus menjaga keimanan dan keluarga tetap kuat. Siti Hawa merasakan kesedihan yang sangat mendalam ketika suaminya, Nabi Adam, wafat. Setelah bersama-sama melalui perjalanan panjang di bumi, membesarkan anak-anak mereka, serta menghadapi berbagai ujian hidup, kehilangan Nabi Adam merupakan pukulan emosional yang sangat berat bagi Siti Hawa. Nabi Adam adalah suami, sahabat, dan pemimpin keluarga yang selama ini mendampinginya, memberikan petunjuk, dan menguatkannya dalam setiap langkah kehidupan. Kehilangan ini sangat mengubah hidup Siti Hawa. Ia tidak hanya kehilangan pasangan hidup, tetapi juga kehilangan seorang pemimpin keluarga yang selalu ada untuk memberi arahan dan bimbingan. Dalam kesedihannya, Siti Hawa tetap berusaha untuk menjaga keturunan Nabi Adam, memberikan kasih sayang, dan melanjutkan perjuangan yang telah dimulai oleh suaminya. Walaupun demikian, ia tetap merasa kesepian dan kehilangan karena suami tercinta yang telah bersama-sama melalui banyak hal kini telah tiada. Setelah wafatnya Nabi Adam, Siti Hawa harus menghadapi kehidupan yang jauh lebih sulit. Kehilangan suami yang sangat ia cintai membuatnya harus menghadapi dengan kekuatan yang luar biasa. Sebagai seorang ibu dari umat manusia, Siti Hawa memiliki tanggung jawab besar untuk terus menjaga dan mendidik anak-anak serta keturunannya agar tetap berada di jalan yang benar. Tanpa adanya Nabi Adam, Siti Hawa menjadi tokoh sentral dalam keluarga, menjaga keutuhan dan keharmonisan anak-anaknya yang terus berkembang. Meskipun tubuhnya semakin lemah karena usia yang semakin tua, Siti Hawa tidak menyerah begitu saja. Ia terus memberikan pengaruh positif dan menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual yang baik kepada anaknya. Setelah Nabi Adam wafat, Siti Hawa menyadari bahwa ia harus meneruskan perjuangan Nabi Adam dalam menyebarkan wahyu dan petunjuk Allah. Ia harus tetap menjaga agar keturunannya tetap berada di jalur yang benar, menghindari godaan iblis, dan terus beribadah kepada Allah dengan tulus. Siti Hawa menjadi sosok ibu yang bijaksana dan penuh kasih sayang, yang meskipun hidupnya penuh dengan kesedihan, tetap memberikan semangat dan petunjuk hidup kepada generasi berikutnya. Menjelang wafatnya, Siti Hawa memberikan wasiat dan nasihat yang sangat berharga kepada anak-anaknya. Sebagai seorang ibu yang telah mengalami banyak suka dan duka, nasihatnya tentu sangat bermakna. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa wasiat Siti Hawa berisi pesan-pesan penting mengenai keimanan, ketakwaan, dan kesabaran dalam menghadapi ujian hidup. Wasiat pertama yang disampaikan oleh Siti Hawa adalah tentang pentingnya menjaga hubungan dengan Allah. Ia mengingatkan anak-anaknya untuk selalu taat kepada Allah, beribadah dengan tulus, dan menjaga hati dari segala godaan duniawi. Siti Hawa menekankan bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara, dan yang lebih penting adalah apa yang mereka persiapkan untuk kehidupan setelah mati. Selain itu, ia juga memberikan nasihat tentang pentingnya menjaga keharmonisan dalam keluarga. Siti Hawa selalu mengingatkan anak-anaknya untuk saling mencintai dan menghormati, serta menjaga hubungan yang baik antara sesama. Dia mengajarkan mereka bahwa hidup di dunia ini adalah ujian, dan hanya dengan saling mendukung dan menjaga tali persaudaraan, mereka bisa menghadapi segala cobaan dengan lebih mudah.
Siti Hawa juga berpesan agar anak-anaknya tidak mudah tergoda oleh hawa nafsu dan godaan iblis, yang mengingatkan mereka untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah agar tetap berada di jalan yang benar dan tidak terjerumus dalam kesalahan. Nasihat-nasihat Siti Hawa ini menjadi petunjuk hidup bagi keturunannya yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Siti Hawa wafat setelah menjalani kehidupan yang panjang dan penuh dengan ujian. Riwayat menyebutkan bahwa usia Siti Hawa saat wafat mencapai sekitar 120 tahun, meskipun beberapa riwayat lain menyebutkan bahwa usianya bisa lebih panjang lagi. Pada masa akhir hidupnya, Siti Hawa sudah sangat lemah karena usia lanjut, namun ia tetap kuat dalam menjaga imannya dan memberi pengaruh yang baik kepada anak-anak serta umat manusia yang ada pada saat itu. Wafatnya Siti Hawa merupakan kehilangan besar bagi umat manusia karena ia adalah sosok ibu pertama yang telah membesarkan umat manusia dan memberikan teladan yang baik. Kehidupannya penuh dengan pengajaran tentang ketabahan, kesabaran, dan ketaatan kepada Allah yang menjadi warisan berharga bagi umat manusia. Mengenai tempat makam Siti Hawa, terdapat beberapa riwayat yang berbeda. Salah satu riwayat yang terkenal menyebutkan bahwa Siti Hawa dimakamkan di daerah Jeddah, Arab Saudi. Menurut tradisi dan beberapa ulama, Jeddah dianggap sebagai tempat wafat dan pemakaman Siti Hawa karena konon ia meninggal di tempat tersebut setelah melakukan perjalanan dari India, tempat di mana Nabi Adam diyakini diturunkan setelah mereka keluar dari surga. Namun ada pula riwayat lain yang menyebutkan bahwa Siti Hawa dimakamkan di tempat yang berbeda dan ada beberapa tempat yang menjadi titik fokus bagi beberapa umat Islam yang percaya bahwa makamnya berada di tempat-tempat lain di sekitar wilayah tersebut. Meskipun lokasi pastinya tidak dapat dipastikan secara mutlak, keberadaan makam Siti Hawa tetap menjadi bagian dari sejarah yang dihormati oleh umat Islam sebagai simbol dari perjuangan dan kesabaran seorang ibu yang luar biasa. Dalam ajaran Islam, Nabi Adam dikenal sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Salah satu aspek yang menarik perhatian adalah tingginya yang disebutkan dalam beberapa riwayat. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi Adam memiliki tinggi sekitar 60 hasta yang jika dihitung berkisar antara 27 hingga 30 meter. Ini menunjukkan bahwa pada zaman pertama, manusia memiliki tubuh yang jauh lebih besar daripada manusia modern. Tinggi Nabi Adam yang sangat luar biasa ini tidak hanya menggambarkan fisiknya yang besar, tetapi juga memberikan gambaran tentang kondisi manusia pada waktu itu yang mungkin sangat berbeda dari kondisi saat ini. Keberadaan manusia dengan ukuran tubuh yang jauh lebih besar ini menjadi bagian dari sejarah yang sangat menarik. Dan hal ini mengundang banyak perbincangan di kalangan ilmuwan dan umat Islam untuk memahami bagaimana perbedaan ini bisa terjadi. Tinggi Siti Hawa sebagai pasangan Nabi Adam sering diperkirakan sebanding dengan tinggi suaminya. Karena Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, maka ada anggapan bahwa ia mungkin memiliki ukuran tubuh yang serupa dengan Nabi Adam. Meskipun tidak ada riwayat yang secara jelas menyebutkan tinggi Siti Hawa dalam teks-teks agama, banyak ulama dan ahli sejarah Islam yang berpendapat bahwa Siti Hawa memiliki tinggi yang hampir sama atau sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Nabi Adam. Hal ini menciptakan gambaran bahwa pasangan pertama umat manusia ini memiliki sifat yang sangat luar biasa sesuai dengan kondisi zaman awal penciptaan yang mungkin berbeda dengan kondisi umat manusia saat ini. Keduanya, Nabi Adam dan Siti Hawa, adalah sosok yang sangat kuat dan besar sesuai dengan keagungan mereka sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Allah di bumi. Seiring berjalannya waktu, manusia modern memiliki ukuran tubuh yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan manusia pada zaman Nabi Adam dan Siti Hawa. Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan tentang penyebabnya. Salah satu faktor utama yang berperan dalam perubahan tinggi tubuh manusia adalah evolusi dan adaptasi terhadap lingkungan. Dengan perubahan lingkungan yang sangat signifikan dari zaman dahulu hingga kini, manusia mulai beradaptasi dengan kondisi fisik yang lebih sesuai untuk bertahan hidup. Perubahan pola makan, gaya hidup, serta lingkungan yang berbeda jauh mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia. Misalnya, manusia modern lebih banyak mengandalkan teknologi dan kehidupan di perkotaan yang mengurangi tingkat aktivitas fisik mereka dibandingkan dengan manusia zaman dahulu yang lebih banyak bergerak dan berburu di alam terbuka.
Kondisi ini berkontribusi pada penurunan tinggi tubuh manusia dalam beberapa ribu tahun terakhir. Lingkungan berperan penting dalam menentukan ukuran tubuh manusia. Pada zaman purba, manusia hidup dalam kondisi yang sangat berbeda dibandingkan dengan sekarang. Manusia pada zaman dahulu harus beradaptasi dengan kondisi alam yang keras, seperti berburu, meramu makanan, dan bertahan hidup dalam iklim yang sering berubah-ubah. Semua faktor ini mempengaruhi kebutuhan fisik tubuh untuk menjadi lebih besar dan lebih kuat. Namun, seiring dengan berkembangnya pertanian, pemukiman permanen, dan pergeseran pola hidup, manusia tidak lagi membutuhkan tubuh yang sebesar dan sekuat dahulu. Masyarakat mulai mengembangkan cara-cara yang lebih efisien untuk bertahan hidup, dan ukuran tubuh manusia menjadi lebih kecil seiring dengan kemajuan teknologi dan peradaban. Sebagai contoh, masyarakat yang hidup di wilayah dengan iklim yang lebih dingin cenderung memiliki tubuh yang lebih besar, sedangkan yang hidup di iklim yang lebih panas cenderung memiliki tubuh yang lebih kecil dan ramping. Faktor lingkungan lainnya seperti kualitas makanan dan tingkat kebersihan juga mempengaruhi pertumbuhan manusia. Misalnya, dalam masyarakat yang memiliki akses terbatas pada makanan bergizi, pertumbuhan fisik manusia bisa terhambat dan berkontribusi pada ukuran tubuh yang lebih kecil. Bukti ilmiah mengenai perubahan ukuran tubuh manusia telah ditemukan melalui berbagai penelitian arkeologis dan antropologis. Penelitian terhadap fosil manusia purba menunjukkan bahwa manusia pada zaman prasejarah memiliki tubuh yang lebih besar dan lebih kuat dibandingkan dengan manusia modern. Beberapa fosil manusia purba seperti Neanderthal dan Homo erectus menunjukkan bahwa manusia purba dahulu memiliki tubuh yang lebih tinggi dan lebih berotot. Namun, seiring dengan perubahan gaya hidup dan pola makan, ukuran tubuh manusia pun mengalami perubahan. Penurunan tinggi tubuh manusia terlihat dalam berbagai studi perbandingan yang mengungkapkan bahwa manusia pada zaman kuno memiliki rata-rata tinggi yang lebih besar daripada manusia modern. Sebagai contoh, data dari fosil-fosil yang ditemukan menunjukkan bahwa manusia purba Homo sapiens pada masa awal dapat memiliki tinggi rata-rata yang lebih tinggi daripada manusia pada masa kini. Pertanyaannya, apakah keturunan Nabi Adam bisa memiliki tinggi tubuh yang sama seperti Nabi Adam sendiri? Secara ilmiah tidak ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa keturunan Nabi Adam memiliki tinggi tubuh yang setara dengan tingginya yang luar biasa. Faktor genetik dan lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan tubuh manusia tentu akan berbeda pada zaman Nabi Adam hingga zaman manusia modern. Meskipun demikian, dalam perspektif agama, kita bisa melihat bahwa generasi setelah Nabi Adam tentunya tidak memiliki kondisi yang sama persis dengan kondisi Nabi Adam. Setelah banyak generasi berlalu, perubahan-perubahan dalam genetik, pola hidup, dan lingkungan mempengaruhi tubuh manusia. Oleh karena itu, meskipun tidak ada bukti untuk mengatakan bahwa keturunan Nabi Adam memiliki tinggi yang sama, perubahan fisik manusia terjadi seiring waktu adalah bagian dari takdir dan kehendak Allah. Jika kita bandingkan dengan manusia paling tinggi di dunia saat ini, kita bisa melihat seberapa besar perbedaan ukuran tubuh manusia masa kini dengan manusia pada zaman Nabi Adam. Manusia tertinggi yang tercatat dalam sejarah modern adalah Robert Wadlow, seorang pria asal Amerika Serikat yang memiliki tinggi badan mencapai 2,72 meter. Meskipun ini merupakan ukurannya luar biasa, masih jauh lebih pendek dibandingkan dengan tingginya Nabi Adam yang diperkirakan mencapai 30 meter. Rekor tinggi ini memberikan gambaran tentang seberapa besar perubahan fisik yang terjadi pada manusia sepanjang sejarah. Walaupun manusia modern tidak memiliki tubuh setinggi Nabi Adam, tetap ada individu yang mencapai tinggi yang luar biasa, yang memperlihatkan adanya potensi genetik dalam tubuh manusia. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa umat manusia akan semakin pendek dari generasi ke generasi. Hadis ini menjelaskan bahwa ukuran tubuh manusia sejak zaman Nabi Adam hingga zaman Nabi Muhammad SAW mengalami penurunan, dan hal ini menjadi bagian dari takdir Allah. Hadis ini memberikan gambaran bahwa perubahan ukuran tubuh manusia adalah sesuatu yang sudah direncanakan dan merupakan bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernyataan dalam hadis ini sejalan dengan apa yang kita amati dalam sejarah manusia, di mana ukuran tubuh manusia secara bertahap mengalami penurunan dari zaman Nabi Adam hingga zaman sekarang.
Perubahan ini mungkin dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk perubahan gaya hidup, pola makan, dan adaptasi terhadap lingkungan yang terus berubah. Kehidupan Siti Hawa yang dimulai dari kebahagiaan di surga berubah menjadi ujian besar ketika ia dan Nabi Adam diusir ke bumi. Kehidupan yang awalnya penuh dengan kenikmatan dan tanpa kesulitan, tiba-tiba berubah menjadi penuh dengan tantangan dan kesulitan. Sebagai pasangan pertama umat manusia, Siti Hawa dan Nabi Adam harus menghadapi hidup yang serba baru, penuh dengan kesulitan yang tidak pernah mereka alami sebelumnya. Potensi transisi dari surga ke bumi membawa perubahan besar dalam hidup mereka. Kehidupan di surga penuh dengan kenikmatan dan tidak ada rasa sakit, sementara di bumi mereka harus bekerja keras, merasakan keletihan, dan mengalami kesedihan. Siti Hawa tidak hanya beradaptasi dengan dunia baru yang jauh lebih keras ini, tetapi juga berusaha menjadi sosok yang kuat dan tabah dalam menghadapi ujian hidup. Ketabahannya ditunjukkan oleh Siti Hawa menggambarkan keteguhan hati dan kesabaran dalam menghadapi cobaan besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia pertama. Sebagai istri dari Nabi Adam, Siti Hawa memainkan peran penting dalam mendampingi suaminya. Kesetiaan Siti Hawa tidak hanya tampak pada perannya sebagai pendamping, tetapi juga dalam kesediaannya untuk bersama-sama dengan Nabi Adam menghadapi ujian yang datang setelah mereka diusir dari surga. Dalam perjalanannya, Siti Hawa tetap setia mendampingi suaminya, berbagi suka dan duka, serta menjalani kehidupan bersama di bumi. Peran Siti Hawa sebagai istri juga mencangkup pengorbanan dan kerja keras, meski hidup dalam keadaan yang jauh lebih sulit dibandingkan dengan kehidupan di surga. Ia tetap berdiri teguh di samping Nabi Adam, mendukung dan membantu dalam segala aspek kehidupan. Perannya yang penuh dengan kesetiaan menjadi teladan bagi perempuan-perempuan di sepanjang zaman tentang bagaimana seorang istri seharusnya setia, sabar, dan mendukung suaminya dalam segala kondisi kehidupan. Siti Hawa dikenal sebagai ibu dari seluruh umat manusia. Semua manusia yang hidup di bumi ini merupakan keturunannya, karena ia adalah ibu pertama yang melahirkan anak-anaknya bersama Nabi Adam. Sebagai ibu dari umat manusia, Siti Hawa memiliki peran yang sangat besar dalam pembentukan generasi pertama umat manusia. Meskipun hanya memiliki beberapa anak, keturunan mereka kemudian berkembang biak menjadi umat manusia yang kita kenal sekarang. Kehadiran Siti Hawa menjadi ibu pertama menggambarkan pentingnya peran seorang ibu dalam kehidupan manusia. Ia bukan hanya seorang wanita biasa, melainkan sosok yang memiliki tanggung jawab besar dalam melanjutkan kehidupan manusia di bumi. Perannya sebagai ibu memberikan dasar bagi nilai-nilai kehidupan yang penuh kasih sayang, kesabaran, dan pengorbanan yang sangat penting dalam pembentukan generasi penerus. Salah satu pelajaran besar dari kisah Siti Hawa adalah godaan iblis yang berhasil membuatnya dan Nabi Adam melanggar larangan Allah. Godaan iblis yang membisikkan janji-janji palsu kepada mereka untuk mendekati pohon terlarang di surga mengarahkan pada pelanggaran yang besar yang akhirnya membuat mereka dikeluarkan dari surga. Dari sini kita belajar bahwa dalam kehidupan ini selalu ada godaan dan ujian yang datang, baik dalam bentuk yang sangat menggoda ataupun yang terlihat sepele. Kesalahan ini memberi pelajaran penting tentang kehati-hatian dalam hidup. Manusia tidak bisa terlepas dari godaan, tetapi penting untuk selalu menjaga diri dan ingatan akan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Seperti halnya Siti Hawa yang meskipun telah melakukan kesalahan, ia dan Nabi Adam kemudian bertobat dan kembali kepada Allah. Kita pun diajarkan untuk berhati-hati dalam setiap keputusan hidup dan selalu mengingat bahwa Allah melihat segala perbuatan kita. Ketika Siti Hawa dan Nabi Adam mulai membesarkan anak-anak mereka, salah satu pelajaran besar yang dapat diambil dari kehidupan mereka adalah pentingnya mendidik anak-anak dengan benar. Kisah antara Qabil dan Habil menggambarkan bagaimana perbedaan dalam sikap dan perilaku anak-anak bisa menimbulkan konflik yang luar biasa. Qabil yang merasa iri terhadap Habil akhirnya melakukan tindakan kejam dengan membunuh saudaranya. Peristiwa ini mengingatkan kita tentang pentingnya mendidik anak-anak dengan nilai-nilai moral dan keimanan yang kuat. Siti Hawa dan Nabi Adam tentunya berusaha mendidik anak-anak mereka sebaik mungkin, tetapi godaan dan kesalahan-kesalahan manusiawi tetap ada. Dari kisah ini, kita belajar bahwa mendidik anak bukan hanya tentang memberi kebutuhan fisik, tetapi juga tentang memberikan pendidikan moral dan spiritual yang dapat membentuk karakter mereka di masa depan.
Keimanan dan ketakwaan kepada Allah merupakan nilai yang sangat penting dalam kehidupan Siti Hawa. Meskipun kehidupan di bumi penuh dengan kesulitan, kehilangan, dan ujian, Siti Hawa tetap menunjukkan keteguhan iman yang luar biasa. Ia dan Nabi Adam berusaha menjalani hidup mereka dengan penuh sabar dan ikhlas, meskipun jauh dari kenikmatan surga yang mereka nikmati sebelumnya. Kehidupan Siti Hawa mengajarkan kita bahwa dalam setiap ujian hidup, kita harus tetap teguh dalam iman dan selalu mengingat nama Allah. Dalam situasi sulit sekalipun, keimanan kepada Allah menjadi sumber kekuatan yang tidak akan pernah habis. Siti Hawa menjadi contoh ketabahan dan kesabaran yang luar biasa, serta mengingatkan kita bahwa setiap ujian dalam hidup adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan yang lebih besar di dunia dan di akhirat. Siti Hawa meskipun menghadapi banyak kesulitan dalam hidupnya, tetap mempertahankan keimanannya sampai akhir hayatnya. Pada saat ajalnya mendekat, ia kembali kepada Allah dalam keadaan beriman, menyerahkan segala urusan kepadanya. Wafatnya Siti Hawa merupakan sebuah akhir yang penuh dengan keimanan dan ketundukan kepada takdir Allah. Kehidupan Siti Hawa yang penuh dengan ujian mengajarkan kita bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, dan yang paling penting adalah bagaimana kita menjalani hidup dengan iman dan takwa kepada Allah. Di akhir hayatnya, Siti Hawa menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, yakni dengan akhir hidup yang baik dan diterima di sisinya. Siti Hawa juga mengajarkan kita tentang pentingnya menghormati perempuan dalam Islam. Dalam Islam, perempuan dihormati dan dihargai bukan hanya sebagai ibu, istri, atau anak, tetapi juga sebagai individu yang memiliki martabat dan hak-hak yang harus dihormati. Siti Hawa sebagai ibu pertama umat manusia menggambarkan peran perempuan yang sangat penting dalam kehidupan, dan Islam menempatkan perempuan dalam posisi yang sangat mulia. Islam mengajarkan bahwa perempuan memiliki hak untuk dihormati, mendapatkan pendidikan yang layak, dan memiliki peran penting dalam kehidupan, keluarga, dan masyarakat. Siti Hawa adalah simbol dari peran besar perempuan dalam kehidupan umat manusia, baik dalam aspek fisik maupun spiritual. Ia menjadi contoh kesetiaan, pengorbanan, dan keberanian seorang perempuan dalam menjalani hidup dengan penuh kebijaksanaan dan ketabahan. Ringkasan kisah Siti Hawa, perjalanan hidupnya dari penciptaan hingga wafat. Siti Hawa adalah wanita pertama yang diciptakan oleh Allah untuk menemani Nabi Adam, manusia pertama. Ia diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam untuk menjaga pasangan hidupnya di surga. Kehidupan mereka di surga sangat bahagia, tanpa kesulitan dan penuh kenikmatan. Namun, kehidupan mereka berubah ketika mereka tergoda oleh iblis dan melanggar larangan Allah untuk mendekati pohon terlarang. Akibat pelanggaran ini, mereka dikeluarkan dari surga dan diutus untuk hidup di bumi. Di bumi, Siti Hawa dan Nabi Adam menghadapi kehidupan yang sangat berbeda, penuh dengan tantangan dan kesulitan. Mereka harus bekerja keras untuk bertahan hidup dan membangun kehidupan baru. Siti Hawa berperan penting sebagai istri yang setia, mendampingi Nabi Adam melalui setiap ujian hidup. Mereka pun memiliki anak-anak, termasuk Qabil dan Habil, yang terkenal dengan kisah tragis perselisihan di antara mereka. Siti Hawa juga menjadi ibu dari seluruh umat manusia, karena semua keturunan umat manusia berasal dari pasangan pertama ini. Sepanjang hidupnya, meskipun penuh ujian dan kesedihan, Siti Hawa tetap menjalani hidup dengan iman dan kesabaran. Setelah bertahun-tahun hidup bersama Nabi Adam, ia wafat dalam keadaan beriman. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa ia dimakamkan di dekat Jeddah, Arab Saudi. Pelajaran yang bisa diambil, hikmah bagi umat manusia dari kisahnya. Kisah Siti Hawa mengajarkan kita bahwa ujian hidup meskipun berat adalah bagian dari takdir. Dari kehidupan yang awalnya penuh kebahagiaan di surga hingga harus menghadapi kesulitan di bumi, Siti Hawa menunjukkan ketabahan dan kesabarannya luar biasa. Ini mengajarkan kita untuk tetap sabar dan tegar dalam menghadapi ujian hidup. Sebagai istri, Siti Hawa menunjukkan kesetiaan yang luar biasa kepada Nabi Adam. Ia tidak hanya mendampinginya di masa kebahagiaan, tetapi juga di masa penuh cobaan. Peran seorang istri yang setia sangat penting dalam keluarga dan menjadi contoh bagi pasangan hidup untuk saling mendukung dan mencintai dalam segala keadaan. Kisah anak-anak Siti Hawa, terutama antara Qabil dan Habil, mengingatkan kita tentang pentingnya mendidik anak-anak dengan nilai-nilai moral dan keimanan.
Kegagalan dalam mendidik dengan benar bisa menimbulkan masalah besar, seperti konflik yang terjadi antara kedua anak tersebut. Pendidikan yang baik dan berbasis agama menjadi kunci bagi generasi yang lebih baik. Siti Hawa sebagai ibu pertama umat manusia menunjukkan betapa pentingnya peran perempuan dalam kehidupan. Islam memberikan penghormatannya tinggi terhadap perempuan, baik sebagai istri, ibu, maupun individu dengan hak dan martabat yang harus dihargai. Kisah Siti Hawa mengajarkan kita untuk menghormati dan menjaga hak-hak perempuan dalam masyarakat. Kisah Siti Hawa adalah kisah yang penuh dengan pelajaran hidup yang berharga. Dari penciptaannya sebagai pasangan hidup Nabi Adam hingga perannya sebagai ibu pertama umat manusia. Setiap aspek hidup Siti Hawa mengajarkan kita tentang kesetiaan, ketabahan, pendidikan, dan iman yang kuat. Hikmah yang bisa diambil dari kisah ini adalah bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan sabar, penuh pengharapan kepada Allah, dan selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Kisah Siti Hawa memberikan teladan tentang pentingnya bertobat, mendidik anak dengan baik, dan menghormati peran perempuan dalam kehidupan. Subhanallah, wallahu alam bissawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.